Shalom, salam Patunggilan, selamat pagi, berjumpa lagi dalam segmen Sapa Pagi GKJW Jemaat Manuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini kita sudah di penghujung tahun 2024. Selamat berlibur bagi saudara-saudara yang saat ini sedang berlibur sama dengan keluarga, dan juga kami juga mengucapkan selamat bekerja bagi saudara-saudara yang saat ini masih menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, baik itu yang sedang dalam usahanya sendiri maupun dalam perusahaan tempat bekerja. Mari saat ini kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan Tuhan dalam istirahat kami pada malam hari ini tadi, sehingga kami pagi ini bisa bangun untuk mengikuti Sapa Pagi dan aktivitas kami. Bapa yang di surga, kiranya Engkau pimpin kami dalam segmen Sapa Pagi ini dari awal hingga akhir, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dan berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tentunya tahu ada satu alat yang sering kita gunakan. Apa itu? Yaitu cermin. Ya. Cermin menjadi alat yang dibutuhkan oleh manusia. Banyak hal cermin itu ternyata, tidak hanya untuk berhias diri. Yang pertama mesti untuk berhias diri. Apakah kita sudah rapi, pakaian baju kita, apakah sudah sesuai? Ada yang lain ternyata cermin itu. Untuk alat kerja dokter gigi. Di alat yang kecil itu, di ujungnya ada cermin untuk melihat kontur gigi dan gusi yang diperiksa pasiennya. Dan juga menjadi spion ya, bagi mobil ataupun motor. Ini untuk membantu sopir melihat area di kiri, di kanan maupun di belakang. Dan juga kita juga pasti pernah menemui ada rambu cermin, cembung gitu ya. Itu di daerah pegunungan, jalan berkelok-kelok yang tajam. Itu pastinya ada cermin untuk membantu apakah ada kendaraan dari lawan arah supaya tidak terjadi tabrakan dengan kendaraan yang kita gunakan. Banyak hal cermin. Hal ini terjadi begitu juga dalam kehidupan rohani dan kehidupan sosial kita. Ternyata juga membutuhkan cermin khusus sebagai alat bantu agar jalan kehidupan kita ke depan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera dari Tuhan ini kepada sesama. Nah, menggunakan apa dan bagaimana? Mari kita renungkan bersama dalam Sapa Pagi ini dengan tema damai sebagai dasar menyambut tahun baru 2025. Saya ulangi temanya, damai sebagai dasar menyambut tahun baru 2025. Ada bacaan yang akan kita baca, satu ayat saja dari surat Filipi 4 ayat 9. Dari surat Filipi 4 ayat 9, saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya ulangi. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan kitab sucinya. Di bacaan tersebut, saudara kasih oleh Tuhan,
Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi mempelajari semua pengajarannya dan meneladani yang telah dilakukan Rasul Paulus untuk dilakukan secara real, secara nyata dalam kehidupan jemaat Filipi. Keteladanannya bagaimana? Nasihat apa aja saat itu? Ada 7 nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Itu bisa kita baca di ayat yang pertama sampai 8. Yang pertama yaitu berdiri teguh di dalam iman Kristen. Yang kedua, sehati sepikir dan saling membantu. Yang ketiga, senantiasa bersukacita dalam Allah. Yang keempat, bersikap ramah dan lemah lembut kepada sesama. Yang kelima, tidak khawatir tentang apapun juga. Yang keenam, senantiasa berdoa. Yang terakhir, memperoleh dan menjaga nama baik. Itu nasihat-nasihat yang Rasul Paulus inginkan supaya dipelajari, diteladani dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal ini menjadi pengingat bagi kita juga yang sudah menjalani kehidupan 365 hari ini di tahun 2024 untuk bercermin kepada pengajaran Tuhan Yesus yang sudah kita dengar, kita lihat di setiap segmen-segmen rohani yang kita ikuti. Contohnya apa? Disapa pagi, doa pagi, ibadah berayat, ibadah minggu dan sebagainya yang mungkin kita ikuti tahun ini. Di sini kita perlu berintrospeksi diri. Apakah kehidupan kita sepanjang tahun 2024 sudah sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus? Dan apakah sudah menjadi berkat bagi sesama? Seperti Rasul Paulus yang hidupnya sudah menjadi teladan dan berkat bagi jemaat-jemaat yang ditemuinya, terkhusus di jemaat Filipi. Mari, saudara kasih Tuhan, kita menyediakan waktu yang teduh khusus sebentar saja untuk bercermin kembali, bukan untuk menyesali semua kejadian yang lalu karena tidak sesuai dengan harapan kita, namun untuk melihat dan mencatat apa saja perbuatan yang kita lakukan yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari semua masa lalu di tahun 2024 yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan tersebut, dengan didasari iman kepada Kristus, kita buat komitmen untuk memperbaiki dan tidak mengulangi lagi di tahun berikutnya, di tahun 2025. Mengapa kita harus berusaha dengan sungguh hati dan penuh percaya kepada Tuhan untuk bercermin dan berintrospeksi diri? Mengapa ini? Ini sesuai dengan bacaan kita di dalam bacaan kita pagi ini tadi, di mana kita harus melakukan itu, mengingat, meneladani, mempelajari firman Tuhan. Agar apa? Di kalimat terakhir bacaan kita yaitu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jelas sekali, saudara-saudara, jika kita mempelajari kembali dan merenungkan semua pengajaran dan berkat Tuhan, serta setiap pengalaman hidup yang telah kita terima, baik itu dalam suka maupun duka, janji Tuhan pasti, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Tidak hanya sekarang, tetapi ke depan. Ini bukan jargon ataupun kata-kata mutiara, ataupun sekedar tulisan biasa, tetapi benar-benar firman Tuhan yang diilhamkan kepada Rasul Paulus untuk umat manusia, agar bisa menemukan damai sejahtera yang sejati selama hidup di dunia. Tidak perlu menunggu saat di kerajaan sorga. Di dunia kita sudah bisa merasakan damai sejahtera jika kita melakukannya. Hidup kita yang sudah mendapatkan damai sejahtera ini sudah pasti akan menjadi penguat kita menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi
semua tantangan di tahun depan. Karena kita sudah belajar dari pengalaman yang lalu, kita sudah mempunyai rambu-rambu yang pasti dari firman Tuhan. Seperti yang sudah ditulis Rasul Paulus tadi, ada 7. Bapak Ibu bisa baca kembali di ayat 1 sampai 8. Nah, mungkin kita mengetahui di berita di media sosial ataupun digital, kondisi ekonomi di tahun 2025 terjadi stagnasi. Kondisi geopolitik dan keamanan regional ataupun global masih terjadi perang, baik itu perang senjata maupun perang dagang. Hal ini tidak akan membuat bimbang kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi tetap semangat, kita tetap bersemangat membangun kehidupan keluarga. Ini yang pertama, yaitu membangun kehidupan keluarga dengan penuh cinta kasih. Semakin bersemangat dalam pelayanan di gereja, semakin bersemangat dalam bersaksi di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Karena apa? Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus sudah meliputi hati, pikiran, dan tingkah laku kita sehari-hari. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua sudah diberikan kesempatan melewati tahun 2024 dengan tuntas. Dan kita juga diberi kekuatan, damai sejahtera dari Allah untuk menyongsong tahun 2025. Mari kita sambut tahun 2025 dengan keyakinan, dengan damai sejahtera dari Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Dengan damai yang Kau berikan ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami semuanya untuk menyongsong tahun 2025 dengan penuh semangat. Karena kami sudah mempunyai rambu-rambu yang Kau berikan. Karena kami sudah mempelajari dari pengalaman-pengalaman pribadi kami maupun teladan yang Kau berikan selama Engkau ada di dunia ini Tuhan. Itu semuanya berkat bagi kami semuanya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan dalam pagi ini kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhan menyertai dalam kami berkegiatan dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menyongsong tahun baru di tahun 2025. Tetap semangat dan selalu merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Salam Patunggilan. Tuhan Yesus memberkati.